Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina mursalin Muhammadin akhirul anbiya wa taman nabiyyin amma ba'du. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, segala puji dan puja kita sanggupkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, terlebih-lebih nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam dan iman. Dan alhamdulillah kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan hidayah, diberikan kemauan untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Arab ini. Walaupun dalam keadaan hujan, tadi dari maghrib, dari sore mungkin tidak menyurutkan keinginan kita untuk pergi ke masjid. Karena setiap langkah kebaikan di mana kita menuju kebaikan, ke masjid mencari ilmu, maka kita akan mendapatkan beberapa pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dimudahkan oleh Allah masuk ke surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin waktu iman, hadirat rahimakumullah, dalam tema yang diberikan oleh panitia adalah yang temanya adalah Ramadan dan kebangkitan umat Islam. Kenapa dikaitkan dengan kebangkitan umat Islam? Kalau kita lihat, membuka di sejarah, ternyata pada kejadian di bulan Ramadan itu ada beberapa peristiwa yang menurut sejarah adalah amat penting diketahui dan dimafhumi oleh kita bersama. Sebab di bulan Ramadan ini beberapa kejadian yang merupakan cikal bakal kebangkitan umat Islam. Jadi panitia tidak serta-merta mengaitkan Ramadan dengan kebangkitan umat Islam. Ternyata memang dalam sejarah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Tapi kemarin Persib di bulan Ramadan kenging tuh Pak. Benarnya berarti ada pengaruhnya ya, Persib di bulan Ramadan itu ada. Nah ini juga dengan kaitan dengan sejarah yang terjadi. Di antaranya terjadinya Futuh Mekah atau Fathu Makkah. Dalam surat An-Nasr disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah ini terjadi di bulan Ramadan, yaitu 10 Ramadan 8 Hijriah. Terjadinya Futuh Mekah. Apa yang diambil dari kejadian Futuh Mekah ini? Pertama adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW akan melaksanakan pergi ke Mekah untuk umroh, ternyata pada saat itu dicegah, dilarang, tidak boleh masuk. Ke sini mengadakan perjanjian, maka timbullah adanya katanya perjanjian Baitur Ridwan atau Baitul Aqabah kalau nggak salah. Sehingga di dalam perjanjian itu yang asalnya ketika Rasulullah mau masuk, kalau memaksa masuk akan diserang atau terjadi peperangan. Maka tidak terjadi peperangan, terjadilah ada perjanjian. Di antara poin-poin perjanjian itu, di antaranya sesama muslim dan kafir Quraisy tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling mengkhianati. Akhirnya ada perdamaian, tidak ada saling menyerang. Dan umat Islam atau kaum Quraisy bebas untuk melaksanakan bisnis kemanapun, tidak ada cegahan. Nah kesempatan ini dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan sayap keislaman, berdakwah ke kabilah-kabilah lain. Ternyata dalam perjanjian itu ada yang melanggar perjanjian, ada yang saling menyerang.
yaitu salah satu suku menyerang suku yang lain, sehingga lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suku tertentu menyerang kepada suku kami, itu telah melanggar perjanjian. Maka Rasulullah dengan serta-merta, nanti kamu akan ditolong, kata. Maka terjadilah Rasulullah sepakat dengan para sahabat dengan membawa pasukan 10.000 pasukan dengan para sahabat untuk menyerang ke Mekah. Singkat ceritanya, peperangan tidak terjadi. Karena apa? Karena kafir Quraisy merasa ketakutan. Maka terjadi perdamaian dan umat Islam masuk ke Mekah dengan tanpa ada korban, tanpa ada cucuran darah. Nah, ini adalah kemenangan umat Islam yang tiada lain ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi bacakan, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan. Poin pertama adalah pertolongan. Jadi setelah adanya pertolongan, setelah adanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan adanya kemenangan. Ini terjadi pada bulan Ramadan. Kalau nggak salah tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Nah, ini terjadi awal mula kebangkitan Islam. Islam bisa bebas, bisa masuk ke Mekah. Yang asalnya beberapa tahun tidak bisa masuk ke Mekah, umat Islam yang ada di Madinah bisa bebas masuk ke Mekah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, peristiwa yang tak kalah pentingnya adalah peristiwa Perang Badar atau Harbul Badar. Terjadi juga ini di bulan Ramadan. Ketika itu umat Islam dan kafir Quraisy terjadi peperangan, dan terjadinya itu adalah di bulan Ramadan. Kalau gak salah tanggal 17 Ramadan. Ya, pada tahunnya lupa lagi ya, pokoknya setelah hijrah, 2 hijrah kalau gak salah. Nah, terjadilah peperangan. Sebelum terjadi peperangan, Rasulullah merasa khawatir, merasa, kalau disebutkan merasa ciut, tapi bukan berarti Rasulullah tidak mau berperang, tapi dengan melihat keberadaan kaum muslimin pada saat itu yang jumlahnya hanya 314 orang. Sementara katanya kaum kafir Quraisy adalah 1000 pasukan dengan pasukan yang lengkap, baju besi, pakai tenda berkuda, berunta, kemudian siapkan pasukan strategi dan lain sebagainya. Sementara orang-orang muslim berada di pasukan yang seadanya, dan baru pertama kali dia mau mengadakan peperangan dengan pasukan 314. Maka Rasulullah memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya Allah ya Rabbi, kalau dibahasakan oleh kita, kalaulah umat muslim yang pasukan sedikit ini engkau hancurkan, dan engkau dihancurkan dengan pasukan-pasukan kafir Quraisy, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Maksudnya atau artinya, ketika orang-orang muslim kalah dibantai dengan orang-orang kafir Quraisy, maka sampai saat itulah Islam mungkin terjadi. Karena kebanyakan pada saat itu adalah yang berjaya, yang lagi naik di atas adalah orang-orang kafir Quraisy. Maka dengan doa Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Sebelum terjadi peperangan, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan malaikat, 1000 pasukan malaikat, ditambah lagi 3000, ditambah lagi 5000 pasukan malaikat. Siapa yang akan bisa mengalahkan malaikat? Ini pasukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah kemenangan, terjadilah kegembiraan orang-orang Islam. Dalam keadaan itu, orang-orang kafir Quraisy kalah luluh lantah. Dan pada saat itu kafir Quraisy gugur 70 orang, kemudian 70 orang lagi jadi tawanan dan sisanya melarikan diri. Nah, pada kesempatan itu Rasulullah SAW memberikan tawaran. Bagaimana nih ketika ada tawaran, ada penawanan, ada tawanan. Nah, kita lihat, kita dengar, kita apa semua perkataan dari
Umar bin Khattab yang terkenal dengan garang, pemberani. Dia mengatakan bunuh saja semua, tidak boleh disisakan karena ikin akan membahayakan. Tapi ada lagi sahabat yang lemah lembut adalah Abu Bakar. Jangan dibunuh, bebaskanlah mereka dan bebas dengan syarat dengan membayar tebusan. Rasulullah dengan bijaksananya mengambil inisiatif atau usulan dari Abu Bakar. Mereka dibebaskan dengan syarat dan memberikan tebusan. Nah, ini terjadi juga di bulan Ramadan. Nah, dengan kisah-kisah ini berarti ada kaitannya. Kenapa bulan Ramadan dikaitkan dengan kebangkitan umat Islam? Yang pertama, pada ada 10 katanya kegiatan peperangan atau 10 kejadian yang terjadi di bulan Ramadan dikaitkan pada bulan tersebut, dianggap peristiwa yang penting. Nah, hikmah dari kita, kalau kita melihat sejarah, membuka sejarah perjuangan umat Islam, diawali dengan Fatu Mekah, kemudian ada Perang Badar. Nah, di sana ada beberapa hikmah yang kita ambil untuk kita bisa maju, kita bangkit sebagai umat Islam. Di antaranya adalah kekuatan doa. Jangan lupakan doa. Walaupun dalam keadaan apapun, doa tetap ikut atau diikut sertakan. Tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memunajat, dengan memohon, meminta supaya kita diberi perlindungan, diberi kemenangan, diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, perlu juga kita adanya menerima pendapat atau adanya musyawarah. Ketika terjadi peperangan yang terjadi, para sahabat memberikan usulan, memberikan ide bahwa beginilah begini cara untuk penyerangan, strategi dalam perang. Maka Rasulullah menerima ide-ide tersebut. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita ketika seorang pimpinan berkuasa memimpin, tidak melupakan kepada bawahannya untuk memberikan ide, memberikan masukan, dan masukan ini dipandang baik, dipandang benar, maka diterima. Maka menjadi contoh bagi kita ketika ada kepemimpinan, ada Pak RW, Pak DKM, dan sebagainya, ada sesuatu yang perlu dimusyawarahkan. Ini adalah kesepakatan bersama. Kemudian yang selanjutnya ada menjadi pelajaran bagi kita ketika terjadi peperangan, yang menjadi pelajaran dari Perang Badar tersebut adalah tidak adanya balas dendam. Ketika kafir Quraisy sebelumnya menindas, menyiksa orang-orang muslim, ternyata terjadi kekalahan di Perang Badar, ada 70 tawanan, tidak diberikan hukuman tetapi dibebaskan, dan dibebaskan dengan syarat. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana sikap dan tindak kita kepada orang-orang muslim atau orang non-muslim dalam kasih sayang Rasulullah SAW yang dicontoh oleh kita semua. Mudah-mudahan kisah singkat kalau diceritakan mungkin sampai 1 jam, 2 jam tidak akan selesai. Singkatnya menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita Ramadan hari ini harus bangkit 1 bulan dan seterusnya. Kita harus bangkit sebagaimana bangkitnya pejuang-pejuang orang muslim di medan Badar, di Perang Badar. Kita harus semangat bagaimana semangatnya orang-orang muslim, kaum muslimin yang memerangi kaum Quraisy di Perang Badar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.